Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira Aprilia Maharani Putri dengan NPM 98824051221212115. Saya dari Sistem Informasi kelas 1A. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah karakter building, yaitu membahas materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Stephen Covey mengungkapkan filosofi yang dikenal sebagai etika karakter. Keberhasilan diperoleh dari karakteristik yang sangat mendasar seperti integritas, keberanian, keadilan, kesabaran, dan lain-lain. 7 kebiasaan manusia sangat efektif menyajikan perubahan dimulai dari dalam. Jadi, perubahan dapat dimulai dari dalam diri kita sendiri. Maka dari itu, saya telah merangkum materi-materi yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada begin with the end in mind and put first thing first. Yang kedua ada integritas. Yang ketiga ada think win-win. Yang keempat ada seek to be understand. Yang kelima yaitu sinergi. Yang keenam manajemen konflik. Dan yang terakhir adalah caring and selfness. Yang pertama adalah begin with the end in mind. Merujuk pada tujuan akhir berarti memulai dengan pengertian yang jelas tentang tujuan akhir dari seseorang. Mengetahui kemana akan pergi sehingga mengerti di mana berada sekarang, dan dengan begitu tahu bahwa langkah-langkah yang akan diambil selalu berada pada arahan dan jalan yang benar. Dan lalu bagaimana langkah-langkah merumuskan tujuan? Yang pertama adalah perhitungkan seberapa berharga, akan memberikan semangat lebih untuk meraihnya. Yang kedua adalah tuliskan, yaitu rumuskan impian tersebut dengan jelas dan tegas sehingga akan senantiasa mengingatnya. Lalu kemudian tentukan momen yang sesuai, pilih momen yang sesuai untuk dapat dipertimbangkan sehingga tidak perlu menjadi orang lain pada saat itu. Sesuai suasana yang tenang juga mungkin dapat diperlukan. Lalu lakukan gapai itu dengan prinsip yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah berjuang. Kerahkan segala daya dan upaya untuk mewujudkannya. Lalu setelah kita menjalankan langkah-langkah untuk merumuskan tujuan, bagaimana apa saja fokus yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Yang pertama ada fokus keluarga, fokus harta dan uang, fokus kesenangan, fokus teman atau musuh, dan fokus pada diri sendiri. Kemampuan untuk bertindak akan dibatasi hanya pada sumber daya sendiri tanpa kesaling tergantungan. Jadi kita dapat fokus kepada diri sendiri tanpa saling tergantungan kepada pihak lain. Yang keenam ada fokus pada prinsip. Lalu, mengapa begitu penting untuk mempunyai tujuan akhir? Yang pertama, saat kita tidak memiliki tujuan akhir, kita berada dalam persimpangan sehingga jalan yang kita pilih mestinya akan mempengaruhi kita selamanya. Jadi, jika kita memiliki tujuan, maka itu akan sangat berpengaruh kepada hidup kita untuk ke depan dan selamanya. Yang kedua adalah bahwa jika kita tidak menentukan masa depan kita sendiri, maka orang lain yang akan memutuskannya. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu put first thing first.
Masuk ke materi selanjutnya yaitu ada integritas. Integritas adalah salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat. Sikap tegas untuk tidak ingin korupsi berpegang teguh pada prinsip dan menjadi dasar untuk berhubungan dengan diri sendiri sebagai nilai moral, kualitas, sifat, atau kondisi yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh memiliki potensi yang kemampuan untuk mencerdaskan otoritas kewibawaan dan kejujuran. Selain salah satu bentuk integritas pribadi akan terlihat percaya diri dan dengan elegan serta tidak mudah terpengaruh oleh sesuatu yang hanya untuk melewati kegembiraan atau kesenangan sesaat. Seseorang yang tulus lebih berhasil ketika menjadi pemimpin, baik pemimpin yang formal maupun informal. Integritas ini menjadi lebih kuat ketika seorang pemimpin konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan, menjalankan ucapannya, dan berkomitmen untuk itu. Tanpa integritas, kita akan kehilangan kepercayaan karena orang lain menjauhi kita untuk menghindari kekecewaan terhadap kita. Integritas adalah praktik bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip, nilai moral, dan etika yang kuat. Integritas tidak berubah dan tidak tergoyahkan dalam mendukung nilai-nilai luhur dan keyakinan seseorang. Definisi lain dari apa itu integritas adalah konsep yang berkaitan dengan koherensi antara perilaku dan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kepatuhan atau ketepatan tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah kemunafikan. Lalu apa saja ciri-ciri orang yang memiliki integritas? Yang pertama adalah orang yang tidak memiliki kedok tertentu atau tujuan lain selain apa yang diperlukan. Yang kedua, orang yang berperilaku sesuai dengan apa yang diucapkannya. Lalu yang ketiga, orang yang sama sifat dan perilakunya di depan maupun di belakang. Yang keempat, memiliki kekonsistenan antara apa yang diimani dan kelakuannya. Dan yang kelima, untuk terakhir, orang yang konsisten antara nilai hidup yang dianut dalam hidup yang dijalankannya. Lalu ada contoh integritas di dalam diri. Yang pertama, selalu datang tepat waktu, sampaikan dengan jelas dan tenang komitmen apa yang tidak dapat kita lakukan. Selanjutnya, buat klarifikasi tentang semua tindakan atau catatan yang kita tulis di setiap akhir pertemuan. Yang keempat, selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan yang kelima, terakhir, jangan biarkan stres mengontrol integritas diri. Lalu, bagaimana cara membentuk integritas di tempat kerja? Yang pertama, kita dapat melakukan memberi penjelasan yang rinci tentang apa arti integritas di tempat kerja. Yang kedua, ciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan transparan. Yang keempat, memimpin dan dengan memberi contoh yang baik adalah kunci utama dari semua integritas. Yang keempat, terapkan penilaian mandiri dalam hal integritas secara reguler. Yang kelima, bersikap tegas pada karyawan perihal integritas di tempat kerja. Lalu, apa saja ketika kita sudah melakukan integritas, maka dampak apa yang akan terjadi kepada kita? Yang pertama, ada integritas merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Lalu, integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Yang ketiga, integritas melahirkan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah integritas dapat melahirkan prestasi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu think win-win atau berpikir menang-menang. Adalah suatu karakter bisa dibentuk menjadi kebiasaan dan dasar dari segala hubungan yang berhasil.
Mendapatkan apa? Mendapatkan apa yang diinginkan, demikian pula orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika hanya salah satu pihak yang mendapatkan manfaat, maka hubungan itu akan berlangsung secara singkat dan pada akhirnya akan berakhir. Tidak ada hubungan jangka panjang dalam situasi menang kalah. Demikian pula dalam hubungan kalah-kalah, masing-masing pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Berpikir menang-menang bisa saja terjadi antara dua orang. Hubungan dengan dasar ini pasti bertahan lama karena tidak ada yang merasa dirugikan. Masing-masing pihak membawa nuansa kreatif, bukan kompetitif, mencari persamaan, bukan perbedaan, mengedepankan solusi dan mengecilkan masalah, tetapi tidak semua hubungan harus berdasarkan prinsip win-win solution. Lalu apa saja 6 paradigma interaksi manusia. Yang pertama ada menang-menang. Menang-menang mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia. Menang-menang berarti kesepakatan antara solusi yang saling menguntungkan kepada kedua belah pihak. Yang kedua ada menang kalah. Status menang kalah, jika saya menang kamu kalah. Dalam gaya kepemimpinan, menang kalah adalah pendekatan otoriter. Yang ketiga ada kalah-kalah, ketika dua menang kalah menentukan keras kepala, ego invested, individu berinteraksi, hasilnya akan kalah-kalah. Keduanya akan kalah. Keduanya akan menjadi pendendam dan ingin kembali atau balas dendam, buta terhadap fakta bahwa pembunuhan adalah bunuh diri, bahwa balas dendam adalah pandang bermata dua. Yang selanjutnya ada menang. Orang dengan kemenangan mentalitas belum tentu mau orang lain untuk kalah. Itu tidak relevan. Yang penting mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mentalitas pemenang berpikir dalam hal mengamankan tujuan sendiri dan menyerahkan kepada orang lain untuk memenangkan milik mereka. Lalu selanjutnya ada win-win or no deal, menang-menang atau menang atau masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu ada seek to be understand. Miscommunication dan misunderstanding yang sering terjadi dalam hubungan antar manusia, individu, kelompok sosial, masyarakat, bangsa, dan negara sudah cukup untuk membuktikan bahwa berkomunikasi adalah tidak mudah. Tetapi membangun dialog jauh lebih sulit daripada membangun komunikasi, terutama membangun dialog dalam suasana konflik emosi. Para pihak telah mendidih dan para pihak telah menjadi musuh bebuyutan. Bagi pihak-pihak yang terlibat konflik dan bermaksud menyelesaikan perselisihan di antara mereka melalui dialog, butuh persyaratan ikhlas, passion, entusiasme, dan passion untuk memulai dan memelihara dialog sampai selesai dan menghasilkan win-win solution. Melalui dialog, pihak yang bersengketa menjadi tahu duduk persoalan dan posisi maupun kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Melalui dialog, pihak-pihak yang bersengketa mengetahui apa yang menjadi keinginan dan harapan dari pihak lainnya. Lalu apa saja yang dapat dilakukan untuk seek to be understand? Yang pertama adalah proses dan hasil. Dialog adalah bagian dari proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih. Perlu ditekankan bahwa dialog tidak sama dengan hasil, bahwa dialog tidak membuahkan hasil win-win solution. Tidak berarti dialog tidak diperlukan. Dialog berpotensi memberikan win-win solution
jika para pihak yang bersengketa memiliki keikhlasan dalam 4 hal, yaitu keikhlasan saling mendengarkan, keikhlasan saling memahami, keikhlasan bersikap netral, dan yang terakhir, keikhlasan mengakui keterbatasan. Yang pertama ada keikhlasan saling mendengarkan. Dialog memang tidak mungkin terjadi tanpa ada keikhlasan dari kedua pihak untuk saling mendengarkan. Tidak hanya telinga yang mendengarkan, kalau yang menjerit adalah hati, maka hati pun harus ikhlas mendengarkan jeritan hati pihak lain. Menurut Stephen Covey, mendengarkan dengan empati membawa kita masuk ke dalam kerangka penilaian seseorang. Anda melihat sudut pandangnya, memandang dunia dengan caranya, memahami paradigmanya, dan memahami perasaannya. Robert Heller, 2008. Keikhlasan yang selanjutnya adalah keikhlasan saling memahami. Sikap dan perilaku manusia dipengaruhi oleh agama, budaya, latar belakang sosial, ekonomis, kepentingan, dan lain sebagainya. Sudut pandang manusia tidak dapat bebas dari pengaruh faktor-faktor tersebut, karena penting untuk memahami sudut pandang pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Keikhlasan selanjutnya adalah keikhlasan bersikap netral. Netral dan objektif berarti tidak memiliki prasangka buruk dan prasangka baik terhadap sudut pandang dan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Prasangka baik pun tidak bermanfaat, apalagi prasangka buruk. Selanjutnya adalah keikhlasan mengakui keterbatasan. Tidak ada manusia yang sempurna, dalam arti mengetahui semua hal dan salah dan benar. Bagaimanapun sudut pandang dan pendapat manusia selalu mengandung keterbatasan. Posisi dan kepentingan manusia saat ini mempengaruhi kemampuan untuk melihat dan memahami suatu kejadian. Lalu masuk ke materi selanjutnya adalah sinergi. Sinergi adalah bekerja sama, keterbukaan pikiran, menghargai perbedaan. Dan apa saja faktor-faktor yang bukan sinergi adalah bekerja mandiri, berpikir bahwa selalu benar, dan tidak toleransi terhadap perbedaan. Maka dari itu, sinergi adalah sebuah di mana akan mengalami keberagaman karena kita semua belajar secara berbeda, melihat secara berbeda. Lalu bagaimana seseorang dapat menangani keberagaman? Yang pertama adalah dengan tidak mengucilkan, yang kedua saling toleransi karena keberagaman tadi, yang ketiga adalah saling menghargai. Lalu apa saja sih hambatan-hambatan menuju sinergi? Yang pertama adalah ketidakpedulian terhadap sesama, lalu ada prasangka menuju sinergi, dan rencana aksi yang tidak sesuai dengan sinergi atau bekerja sama. Yang cara kita untuk dapat bersinergi adalah tentukan masalah atau peluang, lalu carilah terlebih dahulu untuk memahami gagasan orang lain, berusahalah untuk dipahami dengan membagikan ide-ide, yang selanjutnya adalah buat opsi dan ide baru, dan yang terakhir adalah temukan solusi yang terbaik. Inti dari sinergi adalah menghargai perbedaan. Kita dapat bersinergi dengan baik apabila kita mengetahui dan mengakui adanya perbedaan di antara kita dan bahwa perbedaan itu sangat baik di dalam kehidupan. Lanjut ke materi yang selanjutnya adalah manajemen konflik. Secara umum artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis, atau
bertentangan. Menurut pengertian manajemen konflik menurut ahli yaitu menurut Zen tahun 2001, konflik ialah sebuah perdebatan atau pertandingan untuk memenangkan sesuatu. Tidak setujuan terhadap sesuatu, argumentasi, pertengkaran atau perdebatan, perjuangan, peperangan atau konfrontasi, keadaan yang rusuh, ketidakstabilan, gejolak atau kekacauan. Sifat dan akibat dari konflik. Yang pertama, konflik konstruktif merupakan konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Dan yang kedua adalah konflik destruktif, ialah konflik yang berdampak negatif bagi pengembangan organisasi. Jadi konflik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konflik yang dapat memberikan nilai positif dan konflik yang dapat memberikan atau berdampak pada nilai negatif. Konflik dapat terjadi pada perorangan, pribadi, kelompok, dan antar keorganisasian. Yang pertama adalah konflik intra perorangan atau orang yang satu dengan yang lainnya, yaitu konflik muncul dalam diri seseorang dengan pikiran sendiri. Hal ini bisa muncul karena tekanan peran dalam dirinya, pilihan-pilihan prioritas ekspektasi yang tidak cocok. Yang kedua yaitu adalah konflik antar pribadi, terjadi antara satu individu dengan individu lainnya atau lebih, biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Selain perbedaan sifat juga mungkin tidak bersinergi seperti yang telah dijelaskan oleh saya sebelumnya, bahwa orang yang tidak memiliki sinergi mungkin saja akan memiliki konflik dengan orang lain. Lalu ada konflik antar kelompok terjadi apabila di antara unit-unit kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit dari kelompok lain. Pertentangan ini bila berlarut-larut akan membuat koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi terkendala atau mengalami kesulitan. Dan yang terakhir adalah konflik antar keorganisasian. Konflik ini bisa juga terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lain karena adanya ketidakcocokan atau suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Lalu ada penyebab konflik antar pribadi, yaitu adalah fokus kepada kepentingan sendiri, merasa diri sendiri benar, perbedaan sifat atau temperamen kecenderungan. Setelah kita mengetahui apa saja penyebab-penyebab konflik pada diri kita, maka bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan konflik? Yang pertama bisa dilakukan dengan bicaralah berdua, identifikasi masalahnya di mana, duduk permasalahannya, akar permasalahannya apa, lalu batasi masalahnya. Jadi kita hanya fokus kepada masalah atau konflik itu, tidak merembet atau membawa masalah-masalah lainnya. Yang keempat adalah jangan menyerang pribadi, kita hanya membahas konflik itu, tidak keluar dari konflik itu. Yang kelima adalah I message, dan yang terakhir adalah saling minta maaf dan memaafkan. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu caring and selfness. Pengertian care sendiri yang pertama adalah perhatian, perawatan, perlindungan, ketelitian, dan pemeliharaan. Sedangkan selfness tidak mementingkan diri, mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Jadi, apakah kita semua selama ini dikenal sebagai pribadi yang care?
Apakah selama ini dikenal sebagai pribadi yang selfless, tidak mementingkan diri sendiri, atau bahkan kita dikenal sebagai pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri, atau orang-orang inisiatif memberi perhatian, untuk kepentingan orang lain ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Contoh, mementingkan orang lain, misalnya yang pertama di kampus, memperhatikan kepentingan kenyamanan teman atau orang lain seperti AC, tempat duduk, presensi, kehadiran dosen, dan lain-lainnya. Hal-hal kecil yang dapat kita lakukan di kampus, itu mungkin, dapat sangat berpengaruh untuk, eee, perhatian terhadap orang lain seperti AC. Kita tidak bisa, menyamaratakan, suhu AC kita dengan orang lain. Yang kedua, memberikan tempat duduk kepada yang memerlukan, lebih menghargai atau lebih perhatian kepada orang lain yang membutuhkan, seperti kepada orang yang lebih tua, yang lebih membutuhkan tempat tersebut, atau mungkin orang yang sedang mengalami, eee, cedera atau mungkin kesakitan dan lebih, butuh untuk duduk tersebut. Itu dapat kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih perhatian terhadap orang lain. Dan selanjutnya adalah membersihkan kelas setelah adanya jam pada berikutnya, pergantian jam dari yang pertama dari yang kepada jam yang setelahnya, yaitu kita dapat, membersihkan kelas, ataupun jika tidak membersihkannya, kita tidak untuk mengotori kelas tersebut dan mengembalikan kelas tersebut seperti, awal bagaimana kelas itu kita tempati. Kalau yang tadi, contoh mementingkan orang lain di kampus, bagaimana dengan di tempat umum? Yang pertama ada masuk lift, eee, lebih mendahulukan orang-orang yang mungkin lebih untuk bisa masuk lift terlebih dahulu, lalu, menaiki tangga dengan mendahulukan orang lain, memberi tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, diabel, dan orang-orang yang memiliki cacat fisik misalnya, untuk, mereka duduk terlebih dahulu dan kita, bisa pindah ke tempat yang lain. Lalu mendahulukan wanita. Jadi, sebenarnya banyak hal-hal yang dapat kita lakukan agar, dapat menjadi perhatian dan bisa mementingkan orang lain dibanding diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan pada video kali ini dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.